wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat semuanya. Kali ini kami bertiga dari kelompok 3, sub kelompok 3, peserta Latsar Kemendikbudristek tahun 2022, angkatan 15, akan berdiskusi bersama mengobrolkan terkait perbandingan praktek berakhlak dari dua instansi, yaitu instansi dari Mandiri Sekuritas dan PT Permodalan Nasional Madani. Sebelum kita mulai ngobrolnya, mulai berdiskusinya, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Yang pertama ada saya, Lailia Dwi Kusumawardani, yang akan memandu acara ngobrol kita atau podcast kita pada hari ini. Kemudian saya akan menyapa dua teman saya, dua rekan saya. Yang pertama ada Bapak Fajar Fakri. Selamat sore Bapak Fajar. Selamat Sehat? sore Ibu Lelia, sehat alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, baik. Kemudian rekan yang kedua, Bu Dewi Suryani. Halo Ibu, Bu Dewi, Halo, sehat? sehat alhamdulillah Bu Lailia. Alhamdulillah, baik. Biar tidak tegang, mungkin saya kasih disclaimer sedikit atau prolog sedikit gitu ya. Sebenarnya apa sih dari berakhlak itu? Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bahwasanya berakhlak adalah core value untuk yang harus dijadikan pegangan bagi para ASN atau bagi para PNS. Nah, berakhlak sendiri merupakan singkatan dari 7 nilai dasar. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, kemudian yang ketiga kompeten, kemudian selanjutnya yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, biar tidak lama-lama, mungkin untuk materi 1, perbandingan terkait 3 nilai dasar, yaitu yang berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, akan disampaikan oleh Bapak Fajar Fakri. Betul Bapak Fajar ya? Ya betul Ibu. Oke, baik, kepada Bapak Fajar, dipersilahkan untuk menyampaikan perbandingan core value, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten dari dua instansi, yaitu Mandiri Sekuritas dan PT Permodalan Nasional Madani. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Ibu Lia, kita pada kesempatan ini akan berdiskusi banyak tentang core value dari ASN, yaitu berakhlak. Di sini kita akan banyak berbincang dan membanding dan juga mencoba mengobservasi dua perusahaan BUMN. Yang pertama adalah Mandiri Sekuritas dan yang kedua adalah Permodalan Nasional Madani. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan core value-nya, sekilas saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang company profil dari kedua perusahaan ini. Yang pertama terkait dengan perusahaan Mandiri Sekuritas. Nah, perusahaan ini merupakan suatu anak usaha dari Mandiri Group ya, yang bergerak di bidang sekuritas atau pasar modal. Dan perusahaan ini pun telah berdiri sejak tahun 2000, pas tahun 2000 gitu, Bu. Kemudian yang perusahaan kedua itu adalah perusahaan Permodalan Nasional Madani ataupun singkat dengan PNM. Nah, perusahaan ini merupakan anak usaha dari BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. Nah, ini perusahaan khusus untuk pembiayaan mikro gitu, untuk usaha mikro UMKM terutamanya. Baik. Baik, mungkin kita coba melihat hasil observasi kami terkait dengan bagaimana sih penerapannya terkait dengan core value dari kedua perusahaan ini. Hampir semua dari perusahaan ini yang kita lihat ya, mereka menerapkan semua core value dari berakhlak. Nah, kita coba menjabarkan ya Bu, satu persatu boleh, gitu Bu. Boleh. Kita Oke. mulai dari mana dulu Pak? Ya, mungkin kita coba melihat dari poin core value pertama ya betul, tentang berorientasi pelayanan. Nah, sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut, kita akan mencoba sedikit mengetahui apa sih core value pertama ini. Nah, intinya pada core value berorientasi pelayanan ini kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat begitu. Nah, core value ini juga diterapkan di dua perusahaan ini, Ibu. Oh gitu, oke. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak di bagaimana core value untuk yang berorientasi pelayanan di Mandiri Sekuritas seperti apa, di PT Permodalan Madani tadi seperti apa? Ya baik. Saya akan coba melihat dari perusahaan Mandiri Sekuritas terlebih dahulu. Nah, di sini perusahaan ini dia sangat, terutama dia merupakan perusahaan yang sangat besar di bidang investasi modal.
Nah, tentu dia membutuhkan begitu banyak fasilitas agar bisa menjalankan perusahaan tersebut. Nah, Ya, betul. fasilitas ini tentu akan memudahkan nasabah dalam melakukan investasi dan juga transaksi, sehingga nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi dengan akurat dan cepat, begitu Ibu. Nah, Baik-baik. itu yang pertama yang dari Mandiri Mandiri Sekuritas. Sekuritas. Ya. Oke. Kemudian yang perusahaan yang kedua, PMN ini, mereka lebih sifatnya ke dalam hal pembiayaan modal. Nah, terutama mereka menargetkan perusahaan-perusahaan ataupun ataupun perusahaan kecil ya, atau disebut dengan UMKM gitu, usaha mikro Oh, kecil menengah. menengah. Ya, Oke, begitu oke. Ibu. Iya. Dengan jasa yang diberikan merupakan jasa pembiayaan usaha gitu. Yang nanti diharapkan dengan adanya pendanaan ini, maka UMKM tersebut bisa berkembang dan sehingga bisa membuka lapangan kerja lebih luas atau bisa menghasilkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, begitu Ibu. Nah, jadi saya lihat dari perusahaan ini, kedua perusahaan ini mereka sudah menerapkan ini. Poin yang pertama yaitu berorientasi berpelayanan, begitu. Nah, selain itu di perusahaan Mandiri Sekuritas juga mereka juga menyediakan platform digital yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Nah, jadi sekarang mereka ini udah sangat berbenah nih dari segi pelayanan, begitu Ibu, dari Mandiri Oh. Sekuritas begitu. Berarti kalau dari berorientasi pelayanan, dua instansi ini sudah sangat melayani masyarakat ya. Yang satu Betul sekali mungkin Ibu, betul sekali Ibu. dari pihak saham gitu ya, investasi saham, reksadana dan sebagainya. Sementara untuk yang satunya itu bergerak untuk pemberian pemodalan gitu Ya, ya, betul. pemodalan. Oke, baik. Kemudian mungkin kita bisa ke core value kedua, Pak. Baik, Ibu. Akuntabel. Ya, baik. Kita coba lihat yang core value yang kedua, yaitu akuntabel. Nah, ini poin penting adalah kita berharap kedua perusahaan ini bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, setelah hasil observasi yang telah kita lakukan, kedua perusahaan ini telah menerapkan akuntabel tersebut. Jadi kita bisa mempercayai kedua perusahaan ini. Dan kebetulan juga dua perusahaan ini di bawah naungan BUMN. Yang pastinya setiap tahun mereka akan mengeluarkan laporan tahunan begitu, yang nanti akan digunakan oleh penerima layanan agar bisa mengevaluasi terkait dengan perkembangan perusahaan ini, Ibu. Gitu, Ibu. Baik-baik. Berarti sangat bertanggung jawab, terutama untuk memberikan laporan kepada masyarakat umum dan bisa diakses gitu ya. Wow, Ya, luar betul, biasa Ibu. berarti untuk dua instansi ini. Jadi sangat akuntabel, memiliki nilai akuntabel tadi. Benar Mungkin sekali, Ibu. bisa dilanjut ke nilai yang berikutnya, Pak, kompeten. Ya, kompeten. Nah, untuk yang core value yang ketiga itu kompeten ya. Nah, ini poin penting adalah terus belajar dan meningkatkan kapabilitas ataupun kemampuan. Dari observasi kami terkait dua perusahaan ini, kedua perusahaan ini memang telah menerapkan pengembangan kompetensi untuk segala aspek di perusahaan tersebut. Nah, hal ini dibuktikan terutama pada perusahaan Mandiri Sekuritas, mereka telah berhasil mendapatkan begitu banyak penghargaan, baik itu penghargaan nasional maupun internasional. Wow, oke. Ya, itu Ibu. Dan kemudian ini juga dibuktikan juga kompetensinya dari bidang hasil pendapatannya. Hasil laporan yang saya baca di laporan tahunan mereka bisa menghasilkan keuntungan hampir meningkat hingga 55% dari hasil tahun lalu begitu Ibu. Nah, sama hal juga dengan perusahaan PMN gitu ya. PMN juga mereka juga terus membenah dan juga memperbaiki kinerja dalam hal meningkatkan pengembangan karyawan gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan skill karyawan, maka perusahaan akan berjalan lebih baik ke depannya. Begitu Ibu. Oke, baik-baik. Jadi nilai kompeten ini tidak hanya untuk instansinya saja, tapi juga untuk pembangun instansi dalam artian untuk pegawainya, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul Ibu. Oke, baik. Berarti dari dua instansi ini sudah menerapkan 3 core value yang awal ya? Ya, benar sekali Ibu. Ber-AK, Ya. berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten, seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya, core value selanjutnya kita beralih ke rekan saya Bu Dewi, boleh ya Pak? Baik, untuk core value yang selanjutnya yaitu harmoni, mungkin Bu Dewi bisa menceritakan hasil pengamatan atau hasil analisa dari dua instansi ini. Silakan Ibu Dewi. Oke, terima kasih Bu Lailia kesempatannya. Jadi core value selanjutnya adalah harmonis.
Jadi kita bahas dulu nih harmonis. Harmonis itu adalah sikap bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita berempati, dan juga terbuka terhadap perbedaan. Nah, selain itu di harmonis ini bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik, karena kalau misalkan ada energi yang positif itu akan berdampak positif juga terhadap produktivitas. Nah, tentunya di kedua instansi ini sudah menerapkan core value. Kita lihat perbandingannya. Kalau untuk harmonis, untuk mandi sekuritasnya terlebih dahulu. Nah, di mandi sekuritas itu antara pegawainya dalam satu cabang ada dari beberapa suku dan ada dari beberapa agama. Nah, dari sukunya apa? Saya sebutkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada dari suku Aceh, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Batam. Batam suka atau tidak? Jadi beragam daerah ya. Iya, Ada dari betul. ada Ah, dari Cina. Jadi kan di sana ada beragam asalnya. Nah, kemudian dari segi agamanya juga. Dari segi agama, mereka itu ada dari agama Islam, ada dari agama Konghucu, ada yang Kristen. Nah, keragaman ini tidak membuat sesuatu terhendak atas tujuan dari corporate tersendiri. Nah, mereka bersama-sama menentukan visinya. Oh, visinya apa? Untuk target profit. Visinya apa? Ditentukan bersama dan mengesampingkan berbagai perbedaan itu. Nah, contohnya saja seperti video ulang tahun yang dibikin oleh pegawai dari Sekuritas untuk hari ulang tahunnya Mandiri Sekuritas. Mereka dari beragam suku, dari beragam asal, mereka bikin video bersama. Ya, terlihat sangat harmonis tanpa ada kecanggungan antara sesama pegawai. Nah, keharmonisan itu tentu sangat diperlukan dan sangat terlihat sekali diterapkan di Mandiri Sekuritas. Itu salah satu core value yang diterapkan kalau di Mandiri Sekuritas. Sedangkan kalau di PNM, saya melihat iya. ya itu ada sikap toleransi yang selalu ditetapkan di perusahaan. Tentunya di semua perusahaan pasti menerapkan sikap toleransi sehingga segala tujuan dari perusahaan itu bisa berjalan. Itu dari segi core value harmonis. Harmonis, oke. Berarti dua instansi ini sama-sama memegang erat terkait nilai harmonis ya, Bu ya? Itu tadi yang sudah dibuktikan. Kalau di Mandiri Sekuritas tadi dibuktikan dengan adanya kegiatan mengucapkan ulang tahun dari berbagai suku ternyata pegawainya. Kemudian beda agama juga. Pun Nah, itu juga, seperti benar-benar Bhinneka Tunggal Ika ya. iya betul-betul. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Dan juga mungkin di PT PNPM juga gitu ya, PMN tadi. Bahwasanya di perusahaan itu diwajibkan, bahkan harus diharuskan dan diwajibkan seluruh pegawainya untuk saling memberikan sikap toleransi. Seperti itu ya. Wow, harmonis sekali. Baiklah, mungkin kita lanjut ke core value selanjutnya, yaitu yang loyal. Bagaimana, Nah, Bu Dewi? core value loyal. Nah, kembali lagi ke Mandiri Sekuritas. Di Mandiri Sekuritas, pengertian loyal terlebih dahulu nih. Loyal itu adalah kesetiaan, patuh juga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila, patuh terhadap peraturan, menjaga nama baik instansi, juga menjaga kerahasiaan instansi Iya. maupun negara. Itu tentu dilakukan oleh Mandiri Sekuritas selaku lembaga keuangan. Kenapa? Karena lembaga keuangan itu menerapkan harus menjaga kerahasiaan data nasabah, harus Mm, menerapkan kerahasiaan data nasabah. Dan segala aturan itu pasti dilakukan oleh Mandiri Sekuritas. Dibuktikan dengan adanya instansi otoritas jasa keuangan yang selalu mengawasi tindak tanduk dari Mandiri Sekuritas, dievaluasi. Nah, Oke, oke. jadi dari hasil evaluasi itu, bahkan mungkin teman-teman bisa melihat di berita tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas. Itu buktinya bahwa Mandiri Sekuritas bersikap loyal, bersikap menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Sudah keluar surat OJK terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas. Kalau dari segi PNM, mereka juga setia kepada Pancasila dan undang-undang di NKRI. Tentunya semua instansi harus setia kepada Pancasila dan NKRI. Nah, kalau di Mandiri Sekuritas, nama baiknya itu terjaga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan penyelewengan. Mereka patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau saya tambahkan sedikit lagi, kalau di dalamnya itu Boleh? memang ada divisi compliance, yang divisi Mm-mm. compliance selalu mengawasi tindak tanduk, harus ada laporan dari pegawai. Jadi kalau misalkan nanti ada
gratifikasi, misalkan si nasabah cuan besar dari hasil saham, diberikan hadiah untuk si pegawainya. Si pegawainya itu diharuskan untuk mengisi laporan, dan itu harus dilaporkan ke compliance. Nah, compliance ini yang mengatur tindak tanduk sehingga semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada penyelewengan di aturan. Apalagi nanti di otoritas jasa keuangan sebagai polisi keamanan lembaga Iya, keuangan. betul. Terus kita menjaga aturan. Itu adalah bentuk loyalnya Mandiri Sekuritas terhadap aturan. Itu Oke. Baik-baik. Berarti di kedua instansi ini sama-sama dia ini sangat mengutamakan yang namanya NKRI, harga mati gitu ya Bu ya. Kemudian Undang-Undang 1945 juga dijaga, ideologi Pancasila juga diutamakan. Terbukti dengan tadi di Mandiri Sekuritas tidak ada penyelewengan dari OJK yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas, tidak ada. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa OJK sendiri itu adalah yang mengeluarkan adalah negara. Otomatis kalau kita menyeleweng, otomatis kan kita tidak taat aturan. Sementara yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas selalu berjalan lurus, go straight gitu ya Bu ya. Nah, dan juga untuk di PT PNM juga seperti itu, bahwasanya PT PNM meletakkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai ideologi dasar dalam menjalankan perusahaannya, seperti itu. Baik. Oke, lanjut ke core value selanjutnya, yaitu adaptif. Silahkan Ibu. Nah, adaptif ini menarik Bapak Ibu, dan saya tergolong suka. Kenapa? Adaptif itu adalah kemampuan kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kepekaan kita terhadap perubahan lingkungan. Jadi, apa yang terjadi di lingkungan, apa yang sedang diminati oleh lingkungan, oleh masyarakat, kita harus menyesuaikan diri, dan itu harus mampu, apalagi zaman digital sekarang. Mandiri Sekuritas menerapkan nilai adaptif itu, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya seperti postingan video yang di-upload di Instagram, itu disesuaikan dengan kesukaannya masyarakat. Karena target pasar mereka salah satunya selain orang-orang yang sudah mapan adalah anak muda. Udah. Oh, anak Ya, muda. jadi apa yang disukai oleh anak muda dan mudah diterima oleh anak muda. Sekarang kan anak muda sukanya video TikTok, video ala TikTok. Ala TikTok gitu ya Bu. Ada yang joget-joget, ada yang pakai tulisan-tulisan ala TikTok, dan itu mudah untuk menarik perhatian dan mudah dimengerti oleh para anak muda. Jadi Mandiri Sekuritas ini tidak menjual produknya, karena ini kan BUMN secara formal, baku, itu agak sulit diterima. Dikarenakan anak muda itu suka yang kekinian, suka yang bahas yang mudah dimengerti, jadi disesuaikan perilaku itu, dibikin video ala TikTok untuk mempromosikan produk. Iya. Itu sebetulnya. Selain itu, saya ada beberapa simpanan ini untuk menyesuaikan nilai core value adaptif di Mandiri Sekuritas nih, Bu Lailia. Jadi, Oke. yang pertama tadi soal menyesuaikan diri, bikin video ala Ala video TikTok TikTok. tadi ya Bu ya. Oke. Kemudian Kemudian selanjutnya apa Bu? yang kedua, kita itu butuh sesuatu yang fun, sesuatu yang lucu-lucu. Nah. Fun teori yang pernah kita bahas sebelumnya. Oh iya, boleh Bu. Jadi ada kebutuhan kesenangan atau kebahagiaan dalam diri seseorang. Jadi kita selaku netizen ini suka sekali namanya meme. Sehingga Mandiri Sekuritas itu memposting segala sesuatu itu ada mengambil contoh meme, ya, menggunakan meme. Misalkan apa yang kita bisa ambil dari IHSG yang turun? Oh, ambil hikmahnya aja, nanti ada memenya. Terus bagaimana perasaan kalau misalkan sistem tradingnya bagus? Nanti memenya minion ketawa-ketawa. Jadi itu mudah diresapi oleh dan mudah memikat para si masyarakat ini, apalagi anak muda. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kemarin Agustus itu sempat hype dan booming sekali terkait film Pengabdi Setan. Ibu Iya. udah nonton Pengabdi Setan? Wah, Ya. saya belum nonton. Di Banda Aceh belum ada bioskop. Mungkin Pak Fajar sudah nonton. Oh, Fajar? Sama aku belum juga, Bu. Oke. Oke. Namun di luar kota sana, Pengabdi Setan film itu sangat booming dan sangat menarik Betul. perhatian masyarakat, sehingga Mandiri Sekuritas ini mengadopsi kata-kata film Pengabdi Setan menjadi pengabdi investasi. Jadi Wow, oke. Seru ya. pengabdi setan daripada jadi pengabdi setan, kenapa nggak jadi pengabdi investasi, lebih super gitu, dan lebih untuk keuangan kita. Nah, itu yang kedua. Oke. Itu yang ketiga ya. Jadi itu mereka peka terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat.
apa yang diinginkan oleh masyarakat, mereka peka dan mereka membuat. Dan satu lagi yang keempat adalah akun TikTok itu sudah merilis akun untuk korporasi. Jadi karena akun TikTok itu banyak dipakai oleh Gen Z yang muda-muda banget. Dan Sekuritas ingin segmen pasarnya juga menjangkau orang-orang muda. Mereka juga bikin dan mempublikasikan dan memasarkan produknya di TikTok dengan gaya kekinian. Nah, jadi tidak baku, jangan karena ini perusahaan bank besar itu bagus, jadi kurang menarik. Mungkin bahasa-bahasanya terlalu asing, Gitu susah, ya, mungkin ya? bahkan bahasanya mudah dimengerti. Jadi lebih Heeh, berinvestasi itu ternyata mudah kok bahasanya. Jadi begitu. menarik, Oke. jadi menarik, si pasar ini. Itu yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas, bukan. Oke. Jadi sangat adaptif lah, memberikan inovasi sesuai eranya gitu ya di Mandiri Iya, Sekuritas. benar, Iya. sesuai era. Oke, kalau Satu di lagi, PT PNM Bu, bagaimana kalau adaptifnya? di PNS tentu mereka juga menyesuaikan diri dengan proyek yang kadang ada proyek yang terbentur dengan aturan pemerintah, terkadang ada proyek yang terbentur dengan kondisi perekonomian yang fluktuatif. Ini kan Oh kondisi iya, ekonomi benar. Mhm, sangat bergejolak, apalagi mungkin ada BBM naik dan lain sebagainya. mhm. Mereka menyesuaikan proyek-proyek dengan kondisi yang ada. Mereka ikut melakukan seperti itu. Oke, jadi adaptasinya, inovasi yang dilakukan oleh PT PNM ini adalah, bagaimana dia tuh tetap bergerak, tapi tetap diterima oleh masyarakat dari semua kondisi ya. Mungkin kalau saat ini BBM lagi naik, harga gas juga mau naik. Nah, PT PNM ini menyeimbangkan dari segi seperti itu, gitu ya. Baik. Dan Oke, oke. Wow, luar biasa nih, udah 6 core value, 2 instansi ini keren-keren nih. Dan core value terakhir nih, Bu, kolaboratif. Gimana, oke, perannya? Oke, untuk kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kita bekerja sama dengan bersinergi, kemudian si individu ini dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Jadi nggak Mmm, asal-asal diperlakukan nih si pegawainya atau nggak asal-asal diperlakukan orang benar-benar diperlakukan sebagai sosok yang berharga. Kita kalau dihargai kan senang ya. mhm, Nah, jadi mereka juga menghormati pekerjaan orang lain. Itu yang ada di kolaboratif. Selain kerjasama yang bersinergis, individu sebagai aset yang berharga, kemudian mereka juga menghormati pekerjaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas terhadap mhm, penerapan kolaboratif? Yang pertama, mereka untuk individunya ya, untuk individu yang dianggap sebagai aset berharga. Untuk pegawai yang memiliki kinerja yang sangat baik, itu diapresiasi oleh Mandiri Sekuritas dengan diberikan mmm, penghargaan berupa best employee dan tentunya itu ada hadiahnya. Dan mhm, itu memacu mhm, pegawainya untuk semakin memberikan kinerja yang bagus. mhm, Kemudian untuk si nasabah yang transaksinya tertinggi itu juga diberikan penghargaan. Jadi itu juga memacu. Nah, itu untuk pengertian kolaboratif yang individu sebagai aset yang berharga. mhm, Kemudian kolaboratif itu kerjasama tim yang sinergis. Jadi mhm, di Sekuritas itu ada grup tari, yang grup tari itu dilakukan di luar job list dan di luar keharusan dari Mandiri Sekuritas. Itu atas keinginan dari masing-masing pegawainya. oke, oke. Ternyata grup tari yang dihasilkan itu sangat bagus dan dilirik oleh manajemen. Manajemen memfasilitasi itu sehingga mereka semua itu saling berkontribusi, saling Mmm, menerima kontribusi, memberikan kontribusi dalam suatu pekerjaan, sehingga menghasilkan pekerjaan tentunya sangat baik. Nah, jadi ketika ada grup tari yang sudah dibangun oleh pegawainya, kemudian difasilitasi, diundang dalam acara-acara dari Mandiri Sekuritas. Jadi mereka kan, oh berarti saya selain apa keinginan sendiri, ternyata saya dibutuhkan loh di sini. Nah, jadi karena oke, diapresiasi gitu betul. oleh perusahaan. Jadi mereka Mhm, saling memberikan kontribusi, kan kolaboratif itu kita memberikan kontribusi yang terbaik, itu dilakukan. betul. Kemudian lagi yang kekinian sekali para direktur Mandiri Sekuritas dalam merayakan, tahun baru, mereka membuat video kekinian berupa video transisi yang pertama bangun tidur pakai baju biasa, kemudian Oh, ditutup layarnya, kemudian jadi cantik jelita dan ganteng rupawan, itu gitu. butuh Jadi kerjasama ya, Bu, ya? Karena oh nggak mungkin tentu. jadi video yang oke, iya kan? Iya, Betul. benar. Harus, videonya harus saling diskusi, videonya seperti apa, mereka Mmm, kerjasama, kemudian, mereka waktunya harus ditetapkan berapa detik. Jadi mereka benar-benar kerjasama di situ, para direktur Mandiri mhm, mhm. Sekuritas buat video ucapan, hari ulang tahun tersebut. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua juga, Mandiri Sekuritas ini juga bersinergi dengan Mandiri Group lainnya dalam pelatihan SDM unggul. Jadi mereka benar-benar kerjasama bukan hanya di dalam internal saja, eksternal dengan sesama anak perusahaan Bank Mandiri juga mereka berkolaborasi untuk menciptakan SDM unggul. Gitu, mungkin Bu. demikian. Oke, kemudian untuk PT PNM, Bu, gimana untuk sikap kolaboratifnya? Iya. PTPNM. Oke, mohon maaf nih. Nah, Saya lihat dulu Bapak jadi Ibu. iya, jadi kalau saya lihat ya, tadi di Mandiri Sekuritas kolaboratifnya itu kita kan kadang menyepelekan, hal kecil, bikin video barengan. Ternyata itu butuh kerjasama yang luar biasa, biar dapat video yang oke, biar dapat nasabah yang banyak. Dari hal kecil, kita kerjasama, kerjasama jadi lebih bagus, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa menengok nih, bisa membandingkan bagaimana kolaborasi yang dilakukan atau kolaboratif yang dilakukan oleh PT PNM. Bagaimana, Bu Oke, Dewi? yang dilakukan oleh PT PNM tentu juga mengadakan kerjasama dengan UMKM dalam hal jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Mereka tentu bekerja sama, sehingga UMKM ini dapat tersalurkan pembiayaannya. Karena tidak Oke. mungkin segala sesuatu berjalan, apalagi ini menumbuhkan perekonomian UMKM. Mereka perlu kerjasama sehingga segala sesuatu tersalurkan, dibimbing, diberikan akses, dan lain sebagainya. Pasti ada jobs-nya masing-masing, sehingga UMKM kita terlihat sejahtera sekarang, dan itu tentu dilakukan atas kolaborasi di PNM sendiri. Demikian, Bu Lailia. Baik, berarti, di PNM sendiri dia kerjasamanya nggak hanya untuk, UMKM sedikit ya, maksudnya pasti banyak UMKM dan juga koperasi-koperasi, tujuan utamanya tadi mungkin yang sudah disampaikan juga oleh Pak Fajar tadi bahwasanya untuk mensejahterakan Indonesia, membuka lapangan Ya, pekerjaan benar. seperti Ya, itu. betul. Betul. Mulia sekali, Bu Iya, Lailia. mulia sekali. Jadi, secara tidak langsung nih ya, kita bisa belajar dari 2 instansi ini. Kami, maksudnya saya, kemudian Bu Dewi, kemudian Pak Fajar, belajar penuh nilai-nilai berakhlak ini dari 2 instansi ini. Ternyata mungkin kita menyepelekan hal kecil, ternyata hal kecil itu yang justru menumbuhkan nilai berakhlak yang menjadi lebih besar. Dan nilai berakhlak ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri begitu ya, harus, dalam artian, "Oh saya hanya akuntabel aja, saya kompeten aja." Enggak, ternyata 7 nilai ini bisa kita lakukan berbarengan, bahkan wajib dilakukan berbarengan begitu ya, Bu, ya. Dan saling, Iya, apa benar. ya, istilahnya menambahkan di 2 instansi, seperti itu, saling melengkapi. Oke, sepertinya sudah cukup untuk obrolan kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Fajar dan Bu Dewi ada yang mau disampaikan? Silahkan mungkin Pak Fajar dulu, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin sedikit ya Ibu, terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini, luar biasa sekali kita bisa melihat dari 2 instansi ini terkait dengan implementasi nilai berakhlak gitu. Hmm, Semoga ke depan kita juga bisa mengimplementasikan tersebut di instansi kita masing-masing, begitu Ibu. oke, amin. Baik-baik. Selanjutnya Bu Dewi, silahkan. Iya, kalau dari saya yang saya pelajari dari pembahasan kita hari ini, segala sesuatu harus dimulai dari individu untuk Ya, menerapkan betul sekali Bu. Hmm, hak. Baru kita nanti mudah mengikuti nilai-nilai yang ada di perusahaan. Karena segala sesuatu tentu diawali oleh diri sendiri. Demikian, Lailia. baik. Wah, susah ini ya. Dimulai dari diri sendiri. Maksudnya susah adalah kita kan menjadi contoh ya nantinya, menjadi role Iya, model. Bahwasanya ASN, PNS ini memegang amanah yang menurut saya lebih besar, yaitu kita harus menjadi contoh dari berakhlak itu tadi, jauh lebih berat. Tapi insya Allah akan jauh lebih mudah, karena balik lagi kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, pasti sebenarnya nilai berakhlak ini juga udah masuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, tak terasa kita udah lama ya, lebih dari 15 menit obrolan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dan juga Bu Dewi atas waktunya, kemudian sharing-sharing-nya, kita bisa berdiskusi bersama untuk membandingkan nilai-nilai berakhlak yang ada di 2 instansi, yaitu di Mandiri Sekuritas dan PT PNM. Itu dari saya, sekali lagi saya juga minta maaf jika ada salah kata pada saat memandu obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.